Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bersama-sama dapat berkumpul untuk mentadabburi Al-Qur'an. Yang lebih spesifiknya di surah Shaf ayat 10 sampai 14. Nah, bisa mungkin langsung saya bacakan saja. Tapi sebelum memasuki makna daripada ayat 10 sampai 14 tadi, saya ingin sedikit menyampaikan mengenai tadabbur Al-Qur'an. Nah, saya harap dengan menyampaikan dengan tadabbur Al-Qur'an ini kita semua bisa tambah semangat untuk mentadabburi Al-Qur'an itu. Nah, tadabbur Al-Qur'an apakah sama dengan memahami artinya atau memahami maknanya? Jawabannya tentu bisa iya, bisa tidak. Nah, karena tadabbur ini secara spesifik disebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun litadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Qur'an ini yang kami turunkan kepada engkau wahai Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang menjadi berkah untuk ditadabburi ayatnya. Nah, jadi kata tadabbur itu sendiri Al-Qur'an yang membuatnya, ya, untuk memahami Al-Qur'an. Supaya apa? Liyatadzakkaru ulul albab, untuk mengingat bagi ulul albab atau orang yang mempunyai kecerdasan atau pemikiran. Karena bagi manusia sendiri itu tidak semua yang dikategorikan Al-Qur'an ini ulul albab. Jadi kita dengan mentadabburi Al-Qur'an, insya Allah atau semoga kita menjadi ulul albab ini. Nah, amin amin rabbal alamin. Nah, yang pertama atau makna dari tadabbur itu, yang pertama kita harus mengenal makna pada lafaz-lafaz Al-Qur'an. Nah, jadi bukan makna susunannya saja seperti diterjemah itu. Nah, yang pertama itu kita lafaz per lafaz. Maka dari itu nanti kita perlu bantuan tafsir. Nah, selanjutnya setelah kita tahu makna dari lafaz per lafaz itu, kita resapi maknanya, kita pahami, kita ajak diri kita ini berdialog dengan ayat itu sendiri. Nah, jadi itu langkah kedua. Kemudian langkah ketiga, nah, kita ambil ibrah atau ambil pelajaran daripada ayat-ayat Al-Qur'an yang kita resapi itu tadi. Jadi misalkan kita lihat nih keseharian kita mengenai ayat yang kita baca tadi, apakah sesuai atau tidak? Misalnya belum atau tidak sesuai, nah, kita berusaha untuk menggerakkan hati kita ke sana. Nah, kemudian terakhir itu kalau misalnya sudah kita melakukan 3 step tadi, berarti langkah terakhir itu refleksi diri kita untuk tunduk kepada ayat itu tadi. Nah, jadi kita lebih mempertebal keimanan kita. Kalau misalkan orang itu imannya tebal, jangankan untuk berbuat maksiat, niat pun tidak. Nah, niatnya pun tidak. Nah, itu. Ya. Kemudian tadi berdasarkan hadis ayat Al-Qur'an yang sudah saya sampaikan tadi di surah 29, surah Shad tadi, keberkahan Al-Qur'an terdapat dari tadabbur itu sendiri. Nah, jadi ayat Al-Qur'an tadi, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Nah, yaitu adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, mubarakun, yang penuh berkah. Nah, untuk apa? Liyatadabbaru ayatihi, untuk diambil tadabbur atau dihayati ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, agar mengambil peringatan bagi orang-orang yang ulul albab tadi, mempunyai kecerdasan, dan orang-orang yang dipilih tadi. Kemudian hadis Nabi, singkatnya begini. Nabi itu mentamsilkan atau mengumpamakan orang yang memahami Al-Qur'an atau yang hanya membacanya saja atau bahkan tidak sama sekali, itu ibarat buah. Kalau dia membaca Al-Qur'an,
kemudian dia memahami, dia mentadabburi ayatnya, itu seperti urtujah. Urtujah itu buah yang ada di daerah Timur Tengah sana, padang pasir, yang mana baunya harum, rasanya juga harum. Jadi dia itu bahasanya perfect luar dalam. Nah, kalau misalnya dia memahami Al-Quran, membaca Al-Quran dengan tadabburnya. Nah, berarti ada dong yang membaca Al-Quran tanpa tadabbur. Nah, ini Nabi serupakan dengan buah kurma. Kurma itu rasanya manis, tapi tidak ada aroma apa-apa. Nah, bahkan sebagian orang mungkin kurang menggugah kurma ini. Kecuali kita nanti jam 6:30 itu semua kurma menggugah pala, ya kan? Nah, 6:30 kena. Ya. Nah, itu. Nah, kalau hari lain mungkin orang biasa aja kan kurma itu. Nah, itu. Nah, selanjutnya bagaimana kalau orang yang tidak membaca, apalagi tidak membaca saja tidak, apalagi mentadabburinya. Nah, itu seperti raihanah, seperti bau busuk. Mendekati saja orang tidak mau, apalagi ingin menggapainya. Nah, itu semoga bisa motivasi kita dalam tadabburnya. Nah, karena kalau berdasarkan sir atau rahasia daripada tadabbur Al-Quran ini, yang pertama tentunya mendapat pahala yang besar. Nah, tadi hadis yang sudah kita pahami bersama, ada perbedaan di situ antara tadabbur dan tidak. Nah, berarti kalau misalnya tadabbur, membaca Al-Quran dengan tadabbur itu mempunyai level yang tinggi, level yang di atas orang biasa, yang mana dia itu sudah selangkah lebih maju dalam memahami Al-Quran itu dengan tadabbur. Nah, kemudian tadi berdasarkan ayat 29 surah Shad tadi, berkah yang sangat besar. Berkah itu kita artikan ziyadatun bil khair. Kita itu punya kebaikan. Membaca Al-Quran itu kebaikan lah. Pasti palah kan Al-Quran itu adalah lapas-lapas yang dinilai ibadah dengan membacanya. Bahkan kata ulama tidak hanya membaca, melihat pun juga kita diberikan pahala yang besar di situ. Nah, kalau misalnya kita melihat saja atau membaca saja tanpa mentadabburinya, ya. Nah, kita itu cuma mendapat khair saja, tidak mendapat berkahnya, ziyadahnya. Nah, dengan tadabbur itu lebih tambah ziyadahnya atau bertambah keberkahannya. Kemudian perbedaan antara membaca di mushaf dan tidak. Nah, kalau tadabbur itu lebih bagus kita membacanya dengan mushaf, dengan melihat ayatnya itu langsung. Mushaf kan sekarang bisa lewat gawai elektronik ya, lewat gadget bisa ya. Kemudian kalau misalnya orang mentadabburi ayat Al-Quran, dia itu otomatis menuang hatinya dengan ilmu yang ada di Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan gudang ilmu, gudang segala ilmu. Jadi kalau dia mentadabburi Al-Quran, berarti dia itu menuangi hatinya dengan ilmu yang ada di Al-Quran itu. Tapi kalau membaca saja, tidak mentadabburi Al-Quran, ya memang dia itu dapat nilai ibadah. Tapi dengan mentadabburi itu, selain ibadah, dia itu juga dapat ilmunya dari Al-Quran tadi. Nah, seperti itu juga. Oke. Kemudian ada sesuatu yang bisa menghindarkan kita dari tadabbur itu. Yang pertama tentu penyakit hati ya. Penyakit hati itu tidak bisa diobati di apotik ya kan. Tidak bisa lewat aplikasi Halodoc ya kan. Nah, itu tidak bisa. Nah, itu yang sulit kita itu untuk tadabbur Al-Quran. Nah, atau misalkan nih contoh dari penyakit hati itu sombong ya. Sombong. Bagaimana kalau misalnya kan kita ikut kajian? Oh, katanya tidak perlu aku kajian ini. Atau tidak perlu aku mengaji lebih dalam, aku sudah benar dengan hidupku. Nah, berarti kita itu mencegah diri kita sendiri lewat penyakit hati itu tadi untuk mentadabburi Al-Quran. Kemudian sibuknya hati selain Allah. Nah, sibuknya hati selain Allah. Jadi kita itu di dunia ini banyak ya, fokus kita kan ada kita untuk kehidupan, ada untuk aktivitas misalnya dan sebagainya. Nah, tapi kita ini berusaha Allah itu prioritas kita, ibadah itu prioritas kita, ya. Nah, ibadah itu tidak lama kok, ya kan? Tadabbur Al-Quran ini tidak lama. Kita tidak bisa seperti ulama-ulama itu yang seharinya habis untuk mentadabbur Al-Quran. Tapi setidaknya kita memfokuskan itu, meluangkan waktu kita. Nah, kemudian pemahaman yang salah tentunya, ya. Dengan belajar atau dengan mengaji kita ini berusaha untuk
mencari pemahaman. Oke, memang yang benar itu nanti terbukti di hari kiamat. Tapi hari kiamat karena orang kada lagi belajaran. Nah, jadi kita gunakan kesempatan waktu kita tadi untuk mendapat pemahaman yang benar. Oke. Nah, kemudian lanjut untuk tafsir atau tadabbur dari surah Shaf ayat 10 sampai akhir. Ya. Nah, biasanya dalam tafsir itu ada disebut dengan munasabah. Munasabah itu artinya kecocokan ayat satu dengan yang lain. Al-Quran itu susunan ayatnya dari 1 misalkan di surah Shaf ini sampai 14, atau surah yang lain misalkan dari 1 sampai 200 berapa, ya kan? Al-Fatihah 1 sampai 7. Nah, itu berdasarkan tauqif Nabi. Jadi susunnya itu tidak sembarangan. Nah, jadi apakah ulama bisa mencatat kembali surah Shaf ini yang ayat 10 diandak ke nomor 1? Nah, itu tidak bisa. Jadi berdasarkan tauqif Nabi. Nah, tauqif ini itu ada rahasianya, dalam artian ada korelasi sambungan ayat daripada 1, 2, 3 sampai terakhirnya. Nah, atau bahasa kita itu kenapa jadi ayat ini diandak di nomor 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah, di surah Shaf tadi di ayat 1 sampai 9, mana kita baca ini ayat 10. Nah, itu ada 2 munasabah. Jadi dari ayat 1 sampai 9 itu Allah menjelaskan keadaan kaum musyrikin yang hendak menutupi kebenaran Allah. Nah, jadi di ayat situ dijelaskan, di ayat kedua nih, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Salah satu cara untuk menutupi kebenaran itu yaitu orang ini mengatakan sesuatu yang tidak dia perbuat. Sebagaimana di ayat 2 itu tadi. Nah, jadi mereka kaum musyrikin ini berusaha untuk menutupi hal tersebut dengan melakukan, kalau bahasa perang itu propaganda lah. Nah, bahasanya itu yaitu berusaha untuk menutupi daripada nilai-nilai kebaikan atau nurullah. Nah, kemudian apa refleksnya kaum muslimin? Apa yang harus dilakukan oleh kaum muslimin mengenai kondisi tersebut? Nah, maka Allah perintahkan di ayat 10 dengan mujahadati a'daihim. Kalau bahasa kita, memerangi musuh-musuh mereka itu tadi, kaum musyrikin yang berusaha untuk menutupi nilai-nilai kebenaran. Nah, dilakukanlah jihad. Maka kalau bahasanya itu trailernya dulu ya loh. Nah, ayat 10 sampai terakhir ini itu menjelaskan tentang jihad. Jadi dijelaskan ayatnya itu, kemudian diberikan motivasinya. Nah, diberikan motivasi untuk jihad itu sendiri, ya. Nah, ya. Nah, oke, diriwayatkan dari asbabun nuzulnya ayat ini, sebab diturunkan ayatnya itu, yaitu adalah ruya anna ba'dhas sahabah qalu ya nabi Allah lawatna an na'lama ayat tijaratin ahabbu ilallah. Para sebagian sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tijarah atau transaksional apa, perdagangan apa yang paling utama atau yang paling dicintai Allah? Nah, panazalat, maka turunlah ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, apakah ingin aku tunjukkan, nah, firman Allah, atas tijarah, suatu transaksional, suatu perdagangan yang dengan perdagangan itu kalian bisa selamat daripada azab yang pedih. Dalam itu artinya azab neraka. Nah, jadi ayat 10. Nah, maka orang mukmin ini yaitu adalah orang yang membenarkan Allah, Rasulnya. Jadi ketika dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, secara mulutnya mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, hatinya juga meyakini
Kemudian anggota badannya itu merefleksikan keyakinannya. Dia sholat, dia zakat, dia itu menaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, itu maksudnya dari ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau kita bertamu di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, itulah sifat orang-orang beriman itu tadi. Nah, kemudian mengenai hal adullukum ala tijarah. Nah, maksudnya adalah kenapa Allah Ta'ala berfirman mengenai masalah tijarah ini tadi? Nah, karena itu sifat dasar manusia, yang mana kita manusia ini pasti melihat untung dan ruginya. Misalkan, kamu akulah ke sini karena ongkosnya sekian, pikir dulu. Kada masuk aja, kada gin ya. Yalah, lihat ini Grab berapa ongkosnya. Nah, larangnya aja. Cariin aplikasi disebutin lainnya jangan 10 aplikasi sudah mencari harga yang murah. Nah, itu sifat natural manusia. Apalagi mungkin ibu-ibu di pasar ya kalau malah. Nah, itu sifat natural manusia. Nah, jadi maka ayat ini mengajak untuk berpikir, ya, ajak untuk berpikir. Nih, maukah perdagangan, maukah kalau misalnya transaksional itu yang untung, bahkan plus dapat dijauhkan daripada azab yang berat. Nah, azab yang alim. Berarti orang yang melakukan tijarah ini, melakukan perdagangan ini, berarti karena di perdagangan ada tukar menukar, malah. Nah, yaitu inya kada bisa atau kada mau dapat azab yang pedih, dan artian inya kada bakal masuk neraka. Berarti masuk surga, ya. Nah, istifham di sini, istifham itu adalah tanda tanya. Hal adullukum, apakah, kan dari artinya itu litashwik, untuk mengajak orang, atau bahasanya itu mengiming-imingi. Nah, mengajak. Jadi ayat Al-Qur'an ini mengajak yang pertama itu di ayat 10 ini. Nah, tunjikum min adzabin alim, artinya tukhallisukum wa tunjikum min adzabin syadid al-mu'limah, yaitu menyelamatkan kalian daripada azab yang besar, azab yang pedih, yang mana azab ini itu adalah azab neraka. Kemudian apa perdagangan itu? Nah, tu'minu billahi wa rasulihi imanan sadikan la syabuhu syak, tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Perdagangan yang termasuk yang bisa menyelamatkan daripada azab yang pedih itu adalah beriman dengan Allah dan Rasulnya, imanan shadiqan, iman yang benar. Nah, yang tidak ada keraguan. Nah, yang perdagangan pertama yaitu adalah mengenai keimanan. Jadi keyakinan kita itu harus bulat, harus kuat, yang tidak boleh tertuang keraguan sedikit pun. Nah, itu pertama. Yang kedua, itu yang masalah hatinya, masalah keyakinannya. Yang kedua, perdagangan itu yaitu tentang tujahiduna fi sabilillah, yaitu mereka berjihad di jalan Allah. Nah, berjihad itu bagaimana? Bi amwalikum wa anfusikum, baik dengan harta benda kalian, mengorbankan di jalan Allah, dan anfusikum, dan diri kalian. Nah, sering juga kita menemui ayat Al-Quran yang mengenai jihad ini pasti ada kawannya bi amwalikum wa anfusikum atau kebalikannya. Kenapa jihad itu harus harta benda atau diri? Nah, karena jihad fisabilillah itu tidak mutlak mengenai diri, harta pun bisa. Jadi ketika jihad fisabilillah itu ada, baik itu jihad dalam makna perang, kalau di sini kan makna perang karena sesuai dengan asbabun nuzul yang sudah saya bahas tadi, ataupun jihad melawan keburukan. Nah, itu yang banyak yang masih ada sekarang ini, jihad melawan kemaksiatan. Nah, kita itu kenapa disebutkan ayat Al-Quran itu bi amwalikum wa anfusikum? Karena manusia itu kalau dia tidak punya harta, pakai dirinya. Itu paling kurang dah, harta yang paling basic dimiliki orang itu dirinya itu seorang. Nah, jadi dengan itulah mereka berjihad. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berjihad. Jadi kada harta, kada punya harta, anfusikum, diri seorang. Nah, diri kalian yang dipakai untuk berjihad. Nah,
Lanjutnya, tijarah itu adalah, nah sudah saya sampaikan tadi, tasbihan lahuma bitijarati wa innaha i'tibaratun anil mubadarati syai'in bi syai'in tama'an firrib. Yaitu adalah menyerupakan sesuatu dengan tijarah, dengan transaksi tadi. Nah, yaitu pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang dengan tujuan untung. Jadi ayat ini memberitahukan ke kita, kalau misalnya kita ingin melakukan tijarah, maka diri kita ini, keimanan kita itu kalau hendak dapat surga Allah, nah hurufannya apa? Hurufannya jihad tadi. Dengan jihad tadi, bi amwalikum wa anfusikum. Jihadnya. Nah, itu tukarannya, itu harga yang harus dibayar. Nah, karena di surah At-Taubah bahkan dijelaskan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum jannah. Sesungguhnya Allah membeli daripada kaum muslimin, manukari bahasa kita tadi, anfusahum, diri mereka tadi, dan harta mereka dengan jannah, dengan surga hurufannya. Nah, dengan surga hurufannya. Dengan apa tadi caranya menghurupinya itu tadi? Dengan jihad. Nah, jadi hurufannya dengan surga. Nah, itu. Nah, ujar Imam Fakhruddin, jihad itu ada 3. Yang pertama, nah ini yang dialami semua kita, yaitu adalah jihadun fiha bainahu wa baina nafsihi. Jihad antara dia dan diri dia sendiri. Diri kita nih berjihad lawan diri kita. Berjihad dari mana? Kita melawan hawa nafsu kita yang hendak sesuatu yang kada dibolehkan, misalkan lawan syariat. Nah, kita melawan itu jihad namanya sudah. Jihad antara atau perang batin antara kita lawan diri kita. Nah, itu perang batin yang sebenarnya lah, bukan perang batin yang diulah-ulah. Nah, kemudian jihad antara kita dan dengan orang lain. Nah, jihad seperti ini apakah segalanya itu diperbolehkan? Nah, ini jihad yang ada aturannya. Jadi kada dibenarkan jihad itu misalnya asal orang kafir aja kita jihad, kita perang fisabilillah. Nah, itu kada dibenarkan. Rasulullah sendiri pun ketika berjihad, nyata-nyata musuh nih yang menyerang, apalagi yang kada menyerang, kan banyak kan kasus orang yang memahami jihad itu salah, yaitu menyerang orang yang tidak menyerang. Yang nyata-nyata menyerang pun Rasulullah kada mau menyerang rumah ibadah, kada mau merobohkan pohon, kada mau juga sidin menangkap orang nantuha, kada mau juga sidin menangkap anak-anak, kada mau juga menangkap bebinian. Yang ditangkap cuma yang dewasa, yang produktif, dan yang melawan. Kalau yang menyerah pun tidak, yang melawan. Nah, itu konsep jihad sebenarnya. Nah, ini yang banyak dilupakan orang. Dan jihad ini sama salafus saleh dipakai untuk misalkan dalam futuhat Islamiyah kayak Sayyidina Umar itu, maka dan sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, itu dikatakan Islam ini agama yang rahmah, memang seperti itu. Kalau misalnya jihad yang orang itu asal serang sana sini, nah itu yang memburukkan citra jihad itu sendiri. Nah, kemudian jihad yang ketiga adalah jihadu a'da'il lahu bin nafs wal mali lidinillah, yaitu jihad kita terhadap harta. Nah, jihad kita bisa harta. Nah, kita tuh jihad juga dengan harta kita. Nah, artinya bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana cara menyalurkannya, yang mana itu juga berkaitan dengan jihad kita terhadap agama Allah. Nah, selanjutnya, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya yang tadi itu, yang jihad tadi adalah khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jikalau kalian mengetahui. Artinya di dalam ayat Al-Qur'an tadi yang yang memperintahkan tentang jihad, kalau misalnya segala sesuatu itu alasannya
Kenapa jadi ini dikerjakan? Kenapa ini digawi? Jawabannya, yang tahu rahasianya itu adalah Allah. Kalau misalkan Allah memerintahkan, Allah menyuruh, berarti sesuatu itu baik. Berarti sesuatu itu baik. Nah, baiknya Allah tidak sama baiknya menurut manusia. Karena baik menurut manusia, ujar manusia lain kada baik. Misalkan kita nih dapat keuntungan, menurut orang lain, ini dapat, nah kenapa aku kada? Nah kada baik berarti menurut orang lain. Tapi kalau baik menurut Allah, itu semuanya berarti baik. Kededa istilahnya perdebatan, kecuali memang dasar orang yang mengingkari Allah tadi. Kemudian wa yaghfiru lakum dzunubakum. Nah, hadiah berikutnya atau pertukaran berikutnya adalah diampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Tu'minu billahi wa rasulihi, yang kalian itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, karena makna jihad fisabilillah itu harus dengan iman pada Rasulnya. Nah, jadi perumpamannya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Kita belanja ke warung atau Alfamart, Indomart, ya. Kita sanggup kantong plastik sorangan kalau balah ini. Nah, kantongan plastik itu kita buat belanjaan kita. Nah, apa hubungannya belanja dengan iman tadi? Hubungannya seperti ini. Iman itu laksana kayak kantongan belanja kita di dunia. Jadi belanjaan kita tadi, amal kita tadi, jihad fisabilillah, sembahyang, baca Quran, tadabbur Al-Quran, masuk dalam situ. Nah, itu kresek belanjaan tadi, karena kita bawa kemana? Ke akhirat. Makanya iman itu tadi ibarat kantong belanja tadi. Jadi kalau misalnya orang itu kada beriman, ingnya banyak melakukan kebaikan, dibandak di mana? Nah, makanya itu bagi orang yang tidak beriman, dia melakukan kebaikan, Allah itu kada menzalimi. Di akhirat kan kayaknya dihukum karena kada beriman. Allah itu kadang menzalimi dengan membalas kebaikannya tadi di dunia. Jadi misalkan dilihat si Din ini kada beriman, tapi kenapa sugih daripada seorang? Nah itu jangan dihiri malah. Ibaratnya, atau kenapa lebih sehat daripada seorang? Nah itulah mungkin balasan Allah bagi kebaikannya di dunia. Tapi untuk kita, darul jaza kita itu di akhirat, balasan kita itu di akhirat kena. Nah, jadi dengan kantongan plastik iman tadi kita bawa semua amal yang kita tadi. Jadi selama di dunia kita banyaki besangu bahasanya. Nah, banyaki kita untuk kehidupan nanti di akhirat kelak. Nah, kemudian bagi orang yang beriman tadi, yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dimasukkan bagi mereka itu ke dalam surganya Allah, yang mana surga itu tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya itu sungai. Nah, di bawahnya itu sungai. Nah, tajri min tahtihal anhar itu tidak seperti sungai kita di dunia, yalah. Nah, yang mana Al-Quran ini sering menyebutkan bahwasanya sifat surga itu seperti itu, yang dialiri sesuatu yang indah yang dialiri di bawahnya itu sungai. Nah, logikanya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ada orang kaya benar, Sidin tuh. Yalah, siapa aja pasti di rumahnya tuh ada sungai, yalah. Entah sungai bujuran atau kolam renang. Nah, itu kan ibarat gambaran orang sugih kita tuh di dunia. Yalah. Nah, berarti manusia ininya kada lepas dari hal natural, kayak misalnya melihat alam, karena rekreasi ke sungai, rekreasi ke pantai dan sebagainya. Nah, surga itu kan segala sesuatu yang menyenangkan, yang kada bisa kita bayangkan di dunia ini. Nah, untuk mempermudah kita itu memadahkan surga itu indah, maka dijelaskanlah surga itu seperti itu. Tapi nanti bagaimana, sesuaikan dengan bayangan kita? Jawabannya kada, pasti lebih. Kayak tujuh neraka. Neraka itu dijelaskan di dalam Al-Quran itu ngerinya. Samakah kayak pikiran kita? Kada, lebih ngeri lagi. Nah itu. Nah, kalau surga itu kan lebih bagus lagi, kalau neraka itu lebih ngeri lagi. Nah itu. Selanjutnya wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Dan mereka itu akan mendapati tempat
tempat tinggal yang thayyibah, yang bagus. Kita kalau misalnya bepergian atau kemanapun, kita punya rumah, kita usahakan rumah kita atau tempat nanti kita tinggal itu yang nyaman, yang mudah kita itu istirahat. Seperti itu juga surga. Surga itu dijanjikan Allah sebagai tempat tinggal yang paling nyaman, yang paling bagus bagi mereka yang berhak untuk masuk surga itu tadi, atau mereka yang dapat rahmat untuk masuk surga itu tadi. Nah, itu masakinan thayyibah fi jannatil adn. Nah, makanya kan di dalam hadis itu banyak dijelaskan. Jangan contoh misalnya hadis man bana lillahi masjidan bana lahu baitan fil jannah. Yalah. Nah, di ulun di pesantren, betul ulun suruh santri ulun terjemahkan. Barang siapa yang membangun masjid jadinya karena Allah, maka Allah bangunkan satu rumah baginya di surga. Nah julun salah ikam artikan jangan rumah. Mun rumah karena kira orang KPR kita dapat di surga karena kada baitan di situ maksudnya istana. Nah, kenapa dingarani baitan? Karena baitan itu kan rumah itu tempat tinggal. Nah, tapi tempat tinggal kita di sini rumah, tapi kalau di sana kena tempat tinggalnya istana, maka arti itu istana. Nah, maka ulama mengartikan baitan itu qusurul aliyah, istana-istana yang tinggi. Nah, jadi kan surga itu misalnya sebuting orang dapat satu istana, siapa yang lainnya? Nah, ini kita kada kawa berlaku hukum dunia kada sama. Kalau kita misalnya dapat tanah segini, yang lain pasti dapat tanah yang lebih kecil kada. Nah, di Al-Qur'an dijelaskan jannah itu arduhas samawati wal ard. Ya kan? Bumi lantainya itu atau tanahnya bahasa kita surga itu kayak langit dan bumi itu semuanya diampar atau ditaruh di ibaratnya kalau misalnya satu gulungan langit itu satu gulungan karpet, semuanya itu karpetnya dibuka. Nah, gitu. Jadi wajar kalau misalnya orang itu di surga dapat satu istana masing-masing. Nah, seperti itu. Kemudian zalikal fauzul azim. Nah, demikian itu adalah fauzul azim. Jazaul madhkur wal fauzul azim, yaitu adalah balasan yang besar. Nah, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, yang namanya surga itu adalah balasan bagi mereka yang melakukan atau yang mengerjakan semua yang Allah perintahkan. Nah, semua yang Allah perintahkan, yang mana jaza itu nanti di kehidupan kelak, tidak di dunia. Nah, tidak di dunia. Selanjutnya, wal ukhra tuhibbunaha, dan ada lagi karunia lain ya yang kalian sukai. Nah, yang kalian sukai ayyamunna alaikum bi khaslatin ukhra tuhibbunahum, dan ada sesuatu yang lain selain surga itu tadi yang kalian senangi daripada pertukaran atau tijarah tadi, transaksi dengan jihad itu tadi. Wahia, yaitu adalah nasrum minallahi wa fathun qarib, yaitu adalah kemenangan dari Allah. Fathun qarib yaitu fathun qarib ini kalau bahasa kita itu kita diberikan kemenangan dari jihad itu tadi, kemenangan yang besar, kemenangan yang agung. Nah, ayat ini kembali lagi ke asbabun nuzulnya. Allah itu menjanjikan kemenangan bagi kaum muslimin ketika mereka itu berjihad, yang mana kemenangan itu jauh setelahnya. Nah, ini bukan ramalan. Kalau bahasa orang tuh ramalan tuh ada meleset. Kayak semalam 2012 di kiamat ini 2023 sudah. Yalah. Nah, itu yang sama ramalan. Nah, itu kan kada bagus tuh. Nah, kalau di Al-Qur'an disebutkan itu namanya bisyarah. Nah, bisyarah artinya dia itu mengabarkan sesuatu yang lampau, yang dulu, sama sebagaimana nih kehidupan tadi kan belum terjadi. Nah, kada tahu kan kita nih, tapi itu pasti terjadi karena sudah dikabarkan Al-Qur'an. Sebagaimana kemenangan yang dijanjikan Allah ini. Nah, contohnya kemenangan
sesuai dengan Sofwatu Tafasir nih karya Syekh Ali Al-Sabuni yang jadi sumber bacaan ulun pada hari ini, yaitu kemenangan kaum muslimin atas Persia dan Romawi. Nah, itu zaman Rasulullah belum terjadi. Lawas lagi. Tapi Persia semuanya itu sekarang dalam Islam. Kalau Romawi itu baru sebagian. Nah, mungkin entah kita menamui atau kada karena semuanya berarti. Yalah. Nah, karena sesuai dengan Al-Qur'an itu tadi, yalah. Kalau yang Romawi yang ulun maksud tadi yang sudah itu yang Turki, Pak. Konstantinopel. Itu kan Romawi Timur, yang baratnya Eropa. Nah, itu kan tahu lagi babila ya lah, tapi ini ada pemberitahuannya dalam Al-Qur'an. Kemudian ayat berikutnya. Nah, itu janji. Nah, janji yang sebelum masuk ayat berikutnya. Janji yang disebutkan ini adalah janji yang di dunia. Yang mana di janji dunia ini semuanya itu atas kuasa Allah. Jadi kada bisa ibaratnya itu kita yang tentukan. Misalnya kita ibaratnya nih disuruh berjihad. Apakah kita pasti menang? Nah, itu perihal yang lain. Nah, ini yang kita ambil daripada atau kita lihat daripada sahabat. Sahabat itu ketika berperang, mereka itu kada bertakun menanglah kira-kira kita. Kada. Ketika disuruh berjihad, ya sudah jihad aja. Kemenangan itu adalah pemberian dari Allah. Nah, buktinya ada sebagian kecil daripada jihad Rasulullah itu pada saat itu tidak dalam keadaan menang. Nah, tapi yang dilihat di sini yang jadi pelajaran bagi kita umat-umat setelahnya ini adalah jihadnya itu sendiri, perjuangannya itu sendiri. Wabasyiril mu'minin. Nah, kemudian kabarkanlah wahai Rasulullah orang mukmin tadi bahwasanya semua yang diberitakan itu adalah benar. Semua yang dikabarkan daripada ayat itu adalah benar. Ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Wahai orang-orang yang beriman. Yang sifat beriman yang sudah saya sebutkan tadi, kunu ansarullah. Jadilah penolong-penolong Allah. Penolong Allah itu maksudnya adalah apakah kayak ujar orang Wahid ini? Allah itu kada perlu ditolong. Allah itu maha kuasa. Ibu jujur, kada dia mengalahkan. Kalau kita salahkan, ya Allah kita salah. Tapi jadi ansarullah di sini adalah bagaimana kita memperjuangkan agama Allah. Bagaimana kita memperlakukan yang mana yang bujur atau yang mana yang benar, yang mana yang salah. Posisi kita. Nah, itu maksud daripada kita tuh jadi ansarullah. Bukan ibaratnya kayak ini. Tuh ada orang yang salah, kayak apa ikam tagur kah kada aja biar aja kena hadangi Tuhan maajab. Turun ajab dari langit. Kalau Tuhan nurunkan ajab seorang tuh 4 juga, apalagi seorang bigan rumah. Ya kan. Yalah. Nah, kada itu ansarullah, kita berperan di situ. Menagur. Tapi kan ada juga strategi dakwahnya, jangan tiba-tiba, "Hei, neraka ikam jangan mau tambah sarik orang yang salah." Nah, kayak itu maksudnya ansarullah di situ itu yang harus kita pahami. Ansarullah itu jadi kita penolong Allah, pejuang Allah menegakkan kebenaran ya, sesuai dengan ajaran Allah. Nah, kama qala Isa bin Maryam, sebagaimana dikatakan oleh Nabiullah Isa lil hawariyin, bagi hawari beliau. Nah, Nabi Isa ini sidin digelari Al-Masih. Nah, Al-Masih itu artinya orang yang mengembara. Nabi Isa mengembara itu tidak sendirian. Beliau ditemani oleh murid-murid kesetiaan beliau. Nah, yaitu adalah para hawari ini. Nah, hawari. Nah, hawari ini adalah orang yang pertama ketika Allah berikan Nabi Isa itu kitab Injil, mereka yang paling memahami, mereka yang berada bahasa kita itu meriwayatkan kitab itu. Nah, al-hawari. Nah, al-hawari ini ialah ketika Nabi Isa bertanya kepada mereka atau mengambil baiat kepada mereka, man ansari ilallah, siapa yang mau jadi pada ansarullah. Nah, kemudian
Mereka menjawab, qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Kamilah penolong Allah. Kami yang berdahulu, wahai Nabiullah Isa, yang menolong Allah. Kami yang berdahulu, kami. Ya, itu diambil ibrah dalam Al-Qur'an. Kalau para hawariyun ini ikhtilaf namanya ulama, ya kan? Nah, tapi tidak fokus ke situ, kita fokus mencari siapa ngarannya nih orangnya, orang mana sih ini hawariyun ini. Nah, kada fokus itu. Yang fokus kita ini apa yang mereka kerjakan, itu yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Makanya dalam Al-Qur'an itu banyak yang tidak menyebutkan nama, tapi kan kalau orang Indonesia kada pas mun kada bengarannya lah. Ya kan? Kayak misalkan disebutkan abdun di dalam Al-Qur'an, hamba kami, ya kan? Nah, abdun min ibadina, kita harus cari ngarannya siapa lah si ini. Nah, kita cari misalnya apa di riwayat itu. Nah, kenapa kada disebutkan? Berarti disebutkan itu yang diambil daripada orang itu adalah pekerjaannya. Sama kayak Al-Hawari ini. Para Hawari ini yang diambil di dalam Al-Qur'an, yang digaris bawahi supaya kita itu meniru itu, yaitu adalah bagaimana komitmen mereka, bagaimana keyakinan mereka terhadap menolong agama Allah. Nah, jadi Al-Hawariyun itu seperti itu. Nah, ini yang diambil contoh daripada ayat ini tadi. Fa'amanat ta'ifatum min bani Israil. Kemudian beriman sekelompok daripada Bani Israel. Nah, jadi Nabi Isa itu sebagaimana di tarikh atau di sejarah itu ditulis adalah Abdul Anbiya Bani Israel. Terakhir atau paling abdul Nabi Bani Israel dan terakhir penutup. Ya. Nah, Nabi akhir zaman yaitu adalah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Isa ini berada atau lahir di tengah kekacauan yang terjadi di Bani Israel. Jadi ketika itu penyelewengan terhadap Taurat itu sudah terjadi dan itu yang diimani. Nah, Nabi Isa ini datang dengan membawa kitab Injil yang mana itu membenarkan yang benar dan menyalahkan atau mengganti yang salah. Dan bahkan di dalam Al-Qur'an itu di surah Al Imran dijelaskan diringankan yang dulunya itu sulit. Nah, dulu itu sulit. Jadi kalau dalam pembahasan syariah itu kan karena pergantian Rasul itu pergantian syariah, jadi hukum juga diganti. Nah, diperingan. Tapi, nah, kada Bani Israel ngarannya mun kada macam-macam. Nah, jadi sebagian ada yang beriman dengan Nabi Isa alaihissalam, sebagian yang tidak. Nah, maka yang sebagian iman ini adalah mereka yang membenarkan dan sebagian juga mereka yang menolak. Nah, jadi mereka yang menolak ini adalah mereka mungkin termasuk yang memberikan fitnah-fitnah kepada Nabi Isa. Ya, nah seperti itu. Wa kafarat ta'ifatun, dan sebagiannya itu adalah mereka kafir terhadap ajaran yang dibawa Nabi Isa. Nah, seperti itu juga Rasulullah. Rasulullah itu semua umat beliau tidak ada yang terlepas daripada yang ijabah lawannya menolak. Kita alhamdulillah tergolong daripada yang menerima. Tapi apakah tidak lepas daripada orang yang menolak? Oh, tidak bisa. Kita pun punya pendapat, kita itu siap pendapat itu untuk diterima dan ditolak. Nah, seperti itu juga. Nang Nabi nih nah, ayat yang tabujur sidin itu ditolak. Apalagi kalau misalnya pendapat kita salah juga ya lah. Fa'ayatna alladziina amanu ala aduwwihim fa'asbahu zahirin. Nah, tapi kami tolong, kami berikan kekuatan bagi mereka yang beriman, maka mereka itu jadilah orang yang zahirin. Nah, zahirin itu ghalibin, yang nampak, yang menang. Nah, jadi walaupun jumlahnya sedikit, tapi yang sedikit ini dilihatkan, yang sedikit ini dikuatkan ketimbang jumlah yang banyak yang kafir itu tadi. Nah, jadi walaupun sedikit lah kita itu kaum muslimin ibaratnya, atau kita mungkin mempunyai pemahaman yang sesuai Quran dan Sunnah, walaupun kita itu tidak dalam jumlah yang besar misalkan. Nah, itu jangan berkecil hati. Kita tuh dalam artian kita itu kalau misalnya selama di jalan yang diridhai Allah dan Rasulnya,
Nah, insya Allah kita ditolong Allah. Nah, ditolong Allah. Karena kita tadi Jarulun disuruh tuh beriman dan beramal soleh aja. Nah, yang sisanya tuh karena Allah yang urus. Nah, mungkin untuk tafsir dan tadabbur daripada ayat 10 sampai ini, maka ulun akhiri dia sampai 14 ya. Nah, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah mendengarkan. Semoga kita tambah semangat ya untuk mentadabburi Al-Qur'an, dan semoga kita juga tergolong menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, selamat dunia dan akhirat. Nah, sekian dari ulun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.